sekali lagi, bau bawang yang masih ada faedahnya, di badan kan ada faedahnya, itu saja menjadi mengganggu malaikat. Berarti kalau bau rokok khususnya jangan merokok di masjid, ya, jangan merokok di masjid. Karena ada beberapa masjid atau musola bukan cuma merokok, disediain asbaknya. Pasti ini melanggar sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau rokoknya khilaf, sudah sering saya sampaikan kan, khilaf, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Kita nggak bisa juga paksain itu haram, ya nggak bisa, karena ini hasil ijtihad para ulama. Tapi kalau di masjid itu sepakat nggak boleh, paham ya? Jangan bilang khilaf lagi, enggak, khilaf itu nggak boleh ngerokok di masjid. Ya. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Terakhir bab apa itu ya? Masih ingat? Hah? Jawab apa kemarin? Hah? Salat jamaah ya? Ini mimbar. Masya Allah, udah selesai. Ya, kita lanjutkan. Masih di sholat Jumat yang terkait tentang hadis-hadis tentang sholat Jumat ya. Ini berapa ini? Kalau sudah hampir 40 pakai kacamata, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ah falyaghtasil. Ya. Hadis ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa minkumul jum'ata, ya, siapa yang mendatangi salat Jumat pada hari Jumat, jika datang mau salat Jumat di situ, falyaktasil, hendaknya kalian mandi. Ya, itu hadisnya. Berarti perintah untuk mandi di hari Jumat. Ada riwayat yang lain, itu riwayat Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim meriwayatkan, idza arada ahadukum an ya'tiyal jum'ata, apabila kalian mau, ya, mendatangi sholat Jumat, fal yaghtasil, ya, hendaknya mandi. Di sini diperintahkan hendaknya kalian mandi. Kalau orang diperintahkan itu apa hukumnya? Hah? Kalau dibilang, ayo pergi, ayo makan, itu perintah apa namanya? Ayo sholat, wajib. Asalnya semua perintah itu hukumnya wajib, begitu, ya. Tapi nanti kita ikut ulama, jangan kita sendiri yang menafsirkan, kurang modal kalau kita, ya. Kalau kita kurang modal, ya.
Nah, jadi di sini ada perintah untuk mandi di hari Jumat. Begitu dulu hadisnya, ya. Berarti mandinya karena apa? Nah, itu ya. Nanti dibahas tadi. Jadi kita ini kalau datang mau sholat Jumat, kita disuruh diperintahkan untuk mandi. Berarti mandinya untuk apa? Nanti berhubungan dengan sunnah atau kewajibannya, perintahnya itu untuk apa? Ya. Madhab, pendapat para madhab banyak sekali, ya. Tetapi sebagian saja yang dibaca, ya, yang saya baca tidak semuanya. Ya. Pertama, kita diperintahkan dohirin itu kalau datang Jumat. Tapi sebagian lagi mengatakan enggak, ya pokoknya hari Jumat. Hari Jumat baik orang yang mau hadir ke masjid, enggak hadir ke masjid, berarti dia diperintahkan untuk mandi. Jadi minimal orang mandi itu ya dari Jumat ke Jumat lah gitu ya. Jangan kelamaan gitu. Ya. Supaya enggak datang itu serangga dan lain-lain, ya. Falyagtasil, ya. Al-Imam Malik mensyaratkan rahimahullah taala ittisalul ghusli birrawah. Jadi harusnya orang mau berangkat mandi itu langsung waktu dia mau berangkat. Tapi kalau mazhab yang lain tidak, yang penting hari Jumat. Mazhab Syafi'i kebanyakan subuh pun sudah boleh. Ya, pokoknya sudah masuk hari Jumat, dia mandi sudah diperbolehkan. Tapi menurut Imam Malik tidak harus waktu dia mau berangkat. Supaya apa? Kalau mandi itu sebelum berangkat ke masjid mandi, masih dia seger, wangi, nggak ngantuk di masjid. Itu tujuannya, ya. Menurut Imam Malik. Li ta'alluqihi bil amri bil maji' ilal jum'ah, karena diperintahkan jika kamu ingin mau berangkat untuk sholat Jumat maka hendaknya kalian mandi. Berarti ada hubungan dengan apa? Perintahnya mandinya dengan keberangkatan kita ke sholat Jumat, begitu. Ya, ini perlu kita pahami bagaimana sih para imam madhab itu mengambil hadisnya sama, kemudian apa hasilnya, gitu. Kok bisa berbeda-beda? Ini jadi penafsirannya itu tadi. Ya, jadi yang pertama diperintahkan waktu kita mau berangkat. Ya. Dalam mazhab Daud Dhahiri bahkan mengatakan al-ghusl muta'alliqan bil yaum. Kalau Imam Daud Ad-Dhahiri mengatakan bahwa mandinya itu berhubungan dengan hari. Nah, tadi kalau Imam Malik dengan sholat Jumatnya. Kalau dia bilang hari Jumat, berarti setiap hari Jumat mandi. Kapan artinya mendapatkan sunnah dari itu? Walaupun sudah hampir maghrib jam 5, tahu sadar dia, oh ini jam 5, tadi belum mandi, dia dapat mandinya itu. Begitu. Ya. Ya tidak bisa kita salahkan. Imam, para imam, ya, yang memahami itu tadi. Hatta law igtasala qabla ghurubi syamsi yaumal jum'ah hasalat masyru'iyatul ghusl. Kalaupun dia sebelum maghrib jam 5, setengah 6 buru-buru dia mandi, dia mendapatkan pahala mandi hari Jumat. Begitu. Ya. Tapi kita tidak, ya, karena berhubungan dengan hari Jumat tadi. Karena tujuannya orang mandi di hari Jumat, apa sebabnya? Apa sebabnya kita mandi hari Jumat? Karena itu inda ijtima'in nas. Ketika orang kumpul banyak, ya. Kalau orang kumpul itu, di kita ada aroma yang enak, gitu. Seperti mewangikan masjid. Gitu. Niatkan kalau pakai wewangian itu kita ikut mewangikan masjid, mewangikan jamaah kita. Gitu. Ya.
di dalam kitab Manhajus Sawi yang biasa kita baca di hari Ahad, ya, orang mau pakai minyak wangi pun ada niatnya, banyak niatnya. Ada orang pakai minyak wangi itu ada banyak niatnya. Tadi ya termasuk mewangikan masjid, ya, menghibur orang yang di sampingnya. Sampingnya nggak pernah pakai minyak wangi, tapi dia suka sama wanginya orang. Nah, dia dapat hiburan. Ya, ya. Ada lagi yang luar biasa ini, ya. Ada lagi yang luar biasa, ada ya, bahwa pewangian itu dengan niat supaya tidak ada orang menghibah kita. Kan nanti saudara kita, ya, kalau aroma kita tidak enak, ada bau yang nggak enak keluar dari tubuh kita itu, nanti orang yang di sampingnya bilang, aduh, nggak kuat saya samping dia itu. Gitu. Nanti dia kan dosa kan ghibah itu. Jadi sampai segitu, ya, kita niatkan pakai minyak wangi itu dapat pahala banyak. Banyak pahalanya apa? Supaya orang lain tidak menghibah. Ya. Makanya juga kalau sudah pakai minyak wangi, pilih-pilih juga minyaknya. Ini cium dulu. Ini buat nyuci keris dipakai di badan, jangan. Ya. Baunya ngundang jin itu ya. Cari yang enak. Ya. Jadi kalau minyak wangi boleh dipanggil berapa orang? 3 orang teman-teman sini. Enak nggak ini? Saya bilang enak. Sepakat berarti. Kalau kita sendiri bilang enak, yang lain enggak, jangan dipakai. Itu, ya. Jadi pakai wangian itu sunnah. Jadi mandi tujuannya kalau diambil dari hadis ini, mandi juga salah satu sebabnya adalah tadi ya, wa izalatur rawaih al-karihah. Ya, untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Ya, Islam itu bersih, wangi. Ya, bersih dan wangi itu orang Islam. Ya. Orang Barat belum mandi. Orang Barat itu pernah baru di abad-abad sekian itu baru ada kenal mandi itu ya. Orang mandi kalau dulu di Andalusia itu waktu Islam pertama masuk ke Spanyol, mereka belum ada yang mandi. Ya, sebagian masih meyakini kalau orang mandi itu, ya, pakai sabun khususnya, orang mandi itu dianggap setelah melanggar dosa. Biasanya kalau orang setelah berzina baru mandi. Bukan, kalau kita kan mandi junub, ya. Kalau itu ada keyakinan, sudah orang-orang Spanyol dulu itu kalau nggak berzina dia nggak mandi. Itu. Jadi mandi itu belum dikenal. Eropa yang kita kagum-kagum itu, ya, mereka masih belum mandi. Di Aleppo di abad 13 kalau nggak salah, 13 atau 14 sudah ada pabrik sabun. Di mana Aleppo itu? Ini Tambun nih maksudnya gitu, ya. Di Syria, ya. Di Syria. Ya. Itu sudah ada pabrik sabun. Jadi orang Islam itu bersih, wangi. Ya. Jadi kalau Anda bilang tampilan orang Islam kok jorok, ya salah mengerti itu. Ya, mungkin itu nggak perlu dunia, enggak. Islam bersih, tampilannya bagus. Ya. Kemudian kenapa tadi misalnya li adami ida'in nas wal malaikah. Nah, berarti kan baik-baik juga. Berarti diperlukannya mandi itu, ya, salah satu hikmahnya atau sebabnya adalah satu, menghilangkan bau yang tidak enak, menghilangkan kotoran, karena itu sebab terganggunya orang lain. Kan orang terganggu, ya, terganggu kalau baunya nggak enak. Ya. Wal malaikah, ternyata malaikat juga. Orang yang makan, bahkan Rasulullah SAW, siapa yang makan bawang putih, ya, basal, jangan mendekati masjid kami. Yang sudah habis baru makan bawang, jangan dekat-dekat masjid, baunya nggak enak, karena malaikat terganggu, ya, terganggu dengan bau bawang. Jadi harus jauh-jauh. Ya,
apalagi yang ada asapnya itu, Pak. Ya, asap apa ya namanya itu ya? Ya. Dan megangnya semua sedunia sama semua gini semua ya. Nggak ada pegang gini. Sekali lagi, bau bawang yang masih ada faedahnya di badan kan ada faedahnya, itu saja menjadi mengganggu malaikat. Berarti kalau bau rokok khususnya jangan merokok di masjid, ya, jangan merokok di masjid. Karena ada beberapa masjid atau musola bukan cuma merokok, disediain asbaknya. Pasti ini melanggar sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau rokoknya khilaf, sudah sering saya sampaikan kan, khilaf ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Kita nggak bisa juga paksain itu haram, ya nggak bisa, karena ini hasil ijtihad para ulama. Tapi kalau di masjid itu sepakat nggak boleh, paham ya? Jangan bilang khilaf lagi, enggak, khilaf itu nggak boleh ngerokok di masjid. Ya, ada lagi, sudah mandi, sudah pakai minyak wangi, sudah jam 5 udah wangi ini, berangkat ke masjid, di jalan sambil nunggu adzan merokok dia. Sampai qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dibuang. Kan masih bau itu, bau masuk ke masjid, pasti malaikat terganggu dengan bau itu, begitu. Ya. Kenapa kalau ngomong rokok suasana kayak mencekam gitu ya? Enggak apa-apa. Ini kan saya bilang tidak mengatakan haram, ya. Tapi jangan merokok di masjid, karena memang sering saya lihat itu ada banyak masjid-masjid ini tadi. Ya, saya nggak ngomongin di sini bagus, alhamdulillah. Ya, enggak, saya yakin itu. Tapi ini karena disiarin langsung juga, mudah-mudahan ada yang lihat itu. Kalau saya ngomong di masjid mereka kan nggak enak. Nah, sekarang di sini ngomongnya. Ya, ada asbak, ya, dikasih rokok. Rokoknya ditaruh di gelas banyak pilihan. Ya. Jadi disunnahkannya mandi tadi untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Hari Jumat ke Jumat, wah kalau orang Indonesia mustahil itu ya, mandi dari Jumat ke Jumat kelamaan itu. Ya, kali kita bisa mandi sehari berapa kali? Bisa 2 kali, pagi sore. Nah, itu kelebihan orang kita itu ya, sering mandi, ya, mandi. Tapi kalau di Afrika gimana? Di Afrika, di Afrika, ya jarang. Dia bilang kalau 3 hari sekali aja itu sudah, katanya, jangan sering-sering mandi, begitu Pak. Ya, alhamdulillah di kita air banyak ya, alhamdulillah. Maka di sini kan wa kadzalika ab'ada ma qaddama jawazahu ala yaumil jum'ah. Ya. Artinya ya jangan sampai lebih lah daripada dari Jumat ke Jumat, kelewat itu sudah. Ya, dari Jumat mandinya gitu ya. Dan mengapa? Salah satunya selain tadi menjaga kebersihan, dia lebih giat gitu. Orang kalau mandi itu mau berangkat Jumat, ini tahu nih hari Jumat, dia sudah persiapan, mandi, wangi, dia tidak ngantuk di masjidnya itu. Ya, di masjid pada ngantuk. Hari Jumat, khotibnya lama, ya, khotib lama. Hadirin yang nggak mandi, khotibnya lama, sampai 40 menit khutbah Jumat, kelamaan. Ya, dia sudah sarapan, enak khotibnya, sudah makan duluan ya. Ini orang-orang lagi nunggu, ya, harus kemudian supaya lebih giat lagi, ya.
Karena menatap ilmu dengan semangat itu juga dianjurkan. Kalau kita dapat ilmu itu suruh senang. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya. Qul bi fadlillah, katakanlah jika kalian mendapatkan keutamaan. Ibnu Abbas menafsirkan fadl itu adalah ilmu. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu suruh senang. Tatap wajah yang senang. Masuk ke masjid senang, begitu. Yang ngajar juga senang. Lihat orang semangat semua. Ya. Oh, majelis dari ujung ke ujung cemberut semua. Dari ujung semua cemberut. Yang enggak nafsu hidup, itu siap mau menerkam. Takut gitu nanti. Ya. Jadi suruh fabidzalika falyafrahu. Kita disuruh bersenang-senang. Senang ketika mendapatkan ilmu. Ya. Jadi kalau diperintahkan tadi dikatakan fal yaghtasil, berarti amr itu ya, perintah. Hendaknya kalian mandi. Kalau kalian mau mendatangi sholat Jumat, maka hendaknya kalian mandi. Ya. Berarti kalau perintah, apa perintah itu hukumnya? Wajib. Enggak semuanya, tapi kebanyakan wajib. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sunnah, nanti diberikan dengan dalil yang lain. Kalau semua perintah wajib, sampai ada dalil lagi yang mengatakan bahwa itu tidak wajib. Ya. Walakin al-jumhurul ulama minas salaf wal khalaf ala annaha lin nadab. Tapi jumhurul ulama mengatakan bahwa ini hukumnya adalah sunnah. Nadab artinya sunnah. Ya, an-nadab sama dengan mustahab. Mustahab sama dengan sunnah. Ya, atau nafilah. Ya. Qala Qadiyat mengatakan wa huwal masyhur min madhhabi Malik, ya, wa ashabihi, wa in kana dhahirul amri lil wujub faqad thabata at-tasri bihi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ghusl jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Ya, ini ada hadis juga yang mengatakan, menguatkan bahwa mandi hari Jumat itu wajib setiap bagi seorang yang sudah balik. Itu. Muhtalim berarti yang sudah mimpi sudah balik. Laki-laki berarti ya. Tapi sebagian lagi tidak. Apa dalilnya? Dikatakan bahwa Sayyidina Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada seseorang, disebutkan dalam kitab sahih Muslim, anna rajulan dakhala wa Umar yakhthub. Waktu itu ada orang khutbah, Sayyidina Umar sedang khutbah, tiba-tiba ada orang masuk. Wahwa orang itu adalah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Wa qad tarakal ghusla. Dia meninggalkan mandi, artinya dia enggak mandi. Wa aqarahu Umar wa sahabah. Kemudian Sayyidina Umar tidak mengatakan apa-apa, tidak mengatakan, kamu enggak boleh. Kenapa enggak mandi? Enggak. Ya. Berarti paham kita sekarang bahwa dalilnya ada, yang diperselisihkan apakah itu wajib atau tidak. Begitu, ya. Mandi enggak tadi ya, sudah? Mandi. Ya. Ya kalau sudah, kebanyakan para ulama kan menyebutkan apa? Sunnah. Ya, sunnah. Nah, berarti kita alhamdulillah kalau mandi, ya alhamdulillah. Ya, tetap mendapatkan pahala. Arti tapi kalau dia sunnah, ditinggalkannya pun tidak haram, tidak berdosa. Itu aja. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan, man tawaddo'a, barang siapa yang wudu, fabiha wa ni'mat, maka dia mendapatkan kebaikan. Fabiha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Nah, ini membuktikan. Tapi barang siapa yang mau mandi, maka mandi itu lebih afdal. Ya. Tadi dikatakan mandi itu hukumnya wajib. Itu dalil yang pertama hadisnya. Nah, ini bagaimana nanti para ulama menjelaskan. Ada yang mengatakan bahwa hukum, ada yang mengatakan mandi itu wajib,
tapi di hadis yang lain ada yang menyebutkan afdol. Begitu. Ada wajib, ada afdol. Begitu. Nanti para ulama menjelaskan agar hadis ini seperti yang lain mengatakan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat orang yang sudah haid, artinya orang sudah dewasa maksudnya ya. Illa bi khimar, kecuali pakai kerudung. Ya, kalau anak kecil ikut-ikutan kecil enggak apa-apa, anak kecil. Tapi kalau yang sudah dewasa dia harus menggunakan dari khimar, pakai khimar itu tadi kerudung ya. Khamara itu artinya menutup. Maka disebut khamr. Khamr itu menutup akalnya. Khamar. Ya, tapi asal katanya khimar. Khimar berarti penutup kepala itu namanya khimar. Ya. Agar hadis ini tidak dibuang begitu. Kan tadi bilang satu wajib, yang satu bilang afdal. Maka kalau bisa begitu ya, apabila bisa dikumpulkan hadis tadi tanpa membuang, maka itu lebih afdal. Ya. Berarti hukumnya adalah sunnah. Ya. Wal wujub syar'an al-man'u minat tark. Ya, berarti kalau wajib konsekuensinya apa? Kalau wajib berarti dia wajib dosa apabila tidak mandi di hari Jumat. Tapi kalau kita bilang sunnah, maka hukumnya apa? Afdal, lebih baik mandi di hari Jumat. Ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Jabir, ini yang berkaitan tentang hari Jumat. Ya. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, ja'a rajulun, ada seorang datang, wan nabi yakhtubun nasa yaumal jum'ah, dan Nabi sedang berkhutbah. Ada orang datang masuk ke masjid, tiba-tiba orang tadi masuk ke masjid, duduk. Ya, padahal Rasulullah sedang khutbah ini. Ya, sedang khutbah. Faqala, ya fulan. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala, sallaita ya fulan? Ya, kamu sudah salat belum? Kata Rasulullah. Padahal Rasulullah sedang khutbah. Tapi ada orang masuk ke masjid langsung duduk. Kata Rasulullah, hal sallaita ya fulan? Qala la. Dia mengatakan belum, aku tidak sholat. Qum. Rasulullah mengatakan qum, bangun. Ya, farka rak'atain. Farka rak'atain. Salatlah 2 rakaat. Salat apa itu? Tahiyatul masjid ya. Ya. Jadi Rasulullah melihat ada orang langsung duduk, kata Rasulullah bangun. Itu dari pentingnya tahiyatul masjid itu tadi. Ya. Padahal kalau orang sudah duduk itu hilang sunnahnya, nggak sunnah lagi, kan begitu. Ya, makanya kalau kita ini kalau masuk ke masjid, baik kalau kita mau sholat, kalau tahiyatul masjid jangan duduk dulu, jangan ngobrol dulu. Masuk langsung sholat, baru kita boleh berjabat tangan, boleh sana gitu. Ya, tapi langsung, karena kalau duduk itu sudah hilang waktunya tahiyatul masjidnya. Jelas ya? Jadi kalau masuk sholat dulu, baru kita duduk ngobrol ke orang sana sih, apa yang perlu kita bicarakan itu boleh-boleh aja. Ya. Wahadal hadis hujjah liman yaqulu bi istihbab tahiyatul masjid liman dakhala huwa al-imam yakhutub. Di sini hujjah, dalil. Apa dalil tentang apa? Tentang hadis ini menyebutkan sunnah tahiyatul masjid itu bagi orang yang masuk walaupun khatib sedang khutbah. Khatib sedang khutbah, itu datang, jangan duduk.
sholat. Begitu. Ya. Kalau sudah duduk ya sudah habis. Nah itu tadi pertanyaannya. Bagaimana tadi kata Rasulullah itu orang duduk? Begitu. Kira-kira gimana jawabannya itu? Ini dalilnya ini. Ya, itu Ustadz bilang kata kalau sudah duduk nggak boleh tahiyatul masjid. Ini ada dalilnya ini. Oh dalil. Ini ya. Kan sekarang banyak orang berdalil tapi nggak paham. Ya. Ini dalilnya. Ada orang datang nggak tahiyatul masjid kata Rasulullah, "Qum, bangun. Kalau kamu belum tahiyatul masjid, suruh bangun." Gimana ini? Bagaimana mau dimusyawarahkan dulu? Di sini para ulama mengatakan orang yang datang tadi dia nggak mengerti hukum. Untuk orang yang tidak mengerti hukum, yang mengerti hukumnya boleh. Makanya Rasulullah memerintahkan. Tapi kalau kita sudah tahu hukumnya, nggak boleh lagi. Begitu caranya. Paham Pak ya? Jadi kalau kita mau masuk niat untuk tahiyatul masjid, ya masuk langsung sholat. Itu. Kalau niat, ya kalau nggak niat ya ngobrol aja, duduk dulu di bawah. Nanti dia mau bangun, udah hilang waktunya. Gitu ya. Dia berarti nggak niat, ya. Jadi kalau orang lagi khutbah, boleh tetap kita sholat. Tapi nanti dalam hadis yang lain, gitu ya. Kan tadi orang yang duduk kata Rasul bangun sholat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yaktub falyarka' rak'atain. Tadi ada tambahan wal yatajawwaz fihima. Salatnya yatajawwaz. Jangan lama-lama. Ya. Datang terlambat, maju ke depan, ya di depan khotib dia, di sampingnya muadzin, duduk berdiri, baca Yasin. Fal yatajawwaz. Itu ilmu, ya. Harus pakai ilmu. Kita ini kalau di depan orang kan menghalangi itu orang lagi khutbah, ya kan menghalangi itu. Jangan lama-lama, ya salatnya suruh cepat. Fal yatajawwaz, cepat salatnya. Udah baca kulhu, baca inna a'tayna, baca gitu. Jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lagi nunggu. Ini juga diajarkan. Ya, jadi ada orang sholat cepat itu kadang-kadang dianjurkan. Kapan lama, kapan cepat. Kalau sholat sendiri lama, tahajud sendiri, sepi di kamar, boleh. Ya, jadi imam jangan lama-lama. Khutbah juga begitu kan diajarkan. Nanti akan ada semua ini. Insya Allah berapa kali pertemuan masih sholat Jumat semua ini yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya, karena kan yang sholat Jumat laki-laki biasanya. Gitu ya. Alhamdulillah Zaitun sudah nggak jadi udah. Kan mau sholat Jumat juga. Khotibnya perempuan, laki-laki aja ya. Fal yatajawwaz fihima. Ya, suruh cepat. Itu nggak boleh berlama-lama. Ya. Dari hadis ini disebutkan juga amal julus qabla an yarka'aha fa makruhun lil alim bi annaha sunnah. Adapun orang duduk sebelum ruku. Sekarang sebelum ini tahu nih masjid ada tahiyatul masjid. Kemudian masuk sedang khutbah misalnya begitu. Kemudian kita datang, masuk, duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Hukumnya makruh. Makruh. Berarti apa itu? Sekarang ada kaidah begini. Kan tadi ada sunnah. Kalau kita nggak sholat duha, hukumnya apa? Kalau kita nggak sholat ba'diyah, qobliyah, makruh nggak? Enggak kan? Jadi ada sunnah apabila ditinggalkan nggak apa-apa, nggak kena makruh.
Tapi ada sunnah yang ditinggalkan makruh. Ini menunjukkan bahwa dia sunnahnya benar-benar dianjurkan. Itu. Jadi orang masuk ke masjid tanpa tahiyatul masjid makruh. Dari besarnya pahalanya tahiyatul masjid itu tadi. Ya, dan tahiyatul masjid itu bisa didapat dengan sholat apapun. Misalnya, bahkan sholat fardu. Saya biasa sholat tahiyatul masjid. Niat. Ya, saya kalau masuk ke masjid langsung tahiyatul masjid. Itu jalan. Sampai di perjalanan Allahu Akbar, qomat. Kita masuk dapat pahalanya. Ya, jangan dipas terus tapi. Nah, ditunggu ya. Biasanya berapa menit pas ini. Kalau kita dapat tahiyatul masjid. Enggak kalau kosong ya kita dia berangkat. Tapi itu bisa seperti itu. Oh, saya mau sholat, saya mau sholat di masjid, sholat duha. Nah, gitu kan? Kita mau sholat duha di masjid. Kita sholat di masjid, masuk langsung sholat duha. Niatkan juga tahiyatul masjid. Jadi kita dapat pahala. Begitu. Jadi tahiyatul masjid itu pokoknya duduk masuk ke masjid sholat dengan ilmu, tapi ya pakai ilmu kita tahu bahwa tahiyatul masjid itu bisa didapati sholat apapun. Jelas ya? Nah, itu bedanya orang ngaji. Oh, sekarang tahu. Oh, berarti dapat pahala itu. Ya, kalau sekarang mepet waktunya, ya sudah nggak apa-apa mepet ya. Ya, ini sudah hampir waktunya Isya. Saya keluar nih. Masuk ke masjid, baru mau siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling udah bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah, dia kalau udah lihat tadi, dia dapat pahalanya. Ya, dia mendapatkan pahala. Ya, Allah maha segalanya. Ya, jangan kita pelit. Wah, kok enak? Pelit kan? Pelit ya. Pelit sama hamba Allah. Allah yang mau kasih pahala, kok kita yang nggak ridho. Ya, nah, itu dapat pahalanya. Ya. Fa makruhun lil alim bi anha sunnah. Ini makruhnya buat siapa? Alim. Alim yang bagaimana? Orang yang alim enggak. Yang alim yang mengerti bahwa hukumnya sunnah. Udah jelas itu? Nah, jadi kalau orang datang ke masjid, ya begitu ya, yang mengerti bahwa itu adalah sunnah, maka ditinggalkan dia jadi makruh. Gitu. Wa ammal jahil, lawan yang alim jahil berarti. Ya, jahil orang yang tidak mengerti maksudnya begitu ya. Non alim, gitu. Jahil itu yang non alim berarti ya. Karena kalau dibilang kafir non muslim gitu ya. Berarti jahil itu non alim ya. Yustahabu lahu tadarukuha ila ala qarbin ya. Tapi bagi orang yang jahil yang tidak mengerti, maka disunnahkan tadaruk. Apa tadaruk itu? Menyusulkan. Walaupun sudah duduk diingetin salat. Gitu boleh gitu ya. Teman kita datang tiba-tiba dia duduk, ingetin sunnah tahiyatul masjid. Itu tidak masalah ya. Dan dia sudah duduk bagaimana? Ya, wala tasqutu bi mujarradil julus, dan tidak gugur kesunahan tahiyatul masjid tadi dengan hanya duduk. Ya. Atau lupa. Gimana kalau lupa? Lupa duduk. Sama, masih diperbolehkan dia. Saya lupa ini ada tahiyatul masjid, bangun, nggak apa-apa ya. Kemudian ada pertanyaan, kan perintahnya, gitu ya? Dibilang, kan perintahnya orang itu diperintahkan wansitu, diam. Kalau waktu khutbah disuruh diam. Bagaimana kalau dia malah sholat? Begitu. Ada pertanyaan lagi nanti. Ini bagaimana? Itu pun sudah dibahas oleh para ulama. Wal istighal bi rak'atain, ya, menyibukkan diri dengan hanya salat 2 rakaat. Ya, untuk orang yang datangnya terlambat. Ya. Terlambat datang. Itu enggak kebagian apa-apa katanya. Kalau udah terlambat, udah khotib
Pertama apa? Unta. Itu kan pahalanya. Seperti unta. Siapa lagi? Sapi, kambing, ayam, telur. Kalau sudah khotib sudah khutbah baru datang. Begitu. Cari tempat, maju ke depan. Tiap Jumat istiqomah. Pasti ya malu-malu lah, masa udah tua juga masih ya udah, kalau kita nggak punya tempat, datang duduknya di belakang. Begitu. Seharusnya begitu ya. Jadi ini tidak termasuk larangan untuk diam. Jadi makanya sholatnya disuruh dipercepat. Paham ya? Dulu tidak berlama-lama. Ya, baca yang seperlunya aja. Ya. Qala Imam Abul Abbas Al-Qurtubi, Imam Ibnu Abbas Abul Abbas Qurtubi ya. Dhahaba ba'dul mutaakhirin min ashabil hadis ila al-jam'i baina al-amrayn. Ya. Fa khairul lahir baina ar-ruku' ya wa tarkuhu. Artinya diboleh juga dia kalau sudah misalnya begini, misalnya khotibnya sudah sampai di ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, sudah hampir qomat itu, jangan sholat, terlambat nanti ya. Begitu. Makanya karena tadi dikatakan tidak wajib, kalau sudah hampir ya sudah jangan, supaya kita nggak sholat dalam keadaan buru-buru juga ya. Jadi kesimpulannya bahwa di hadis ini, nanti setelah ini baru kalau ada pertanyaan silahkan ya. Pertama, jawazu ta'khiril maji'i ilal jum'ah wal imam yakhthub 'alal minbar. Diperbolehkannya terlambat datang. Wah, gitu. Ini diperbolehkannya terlambat datang sampai khotib sedang berkhutbah. Gitu. Khotib khutbah, kita datangnya terlambat, boleh. Bukan afdol Pak ya. Bukan afdol, boleh. Artinya jangan juga kita bangun, misalnya terlambat nih bangun, ayo mau ke masjid, sudah khutbah. Ya, itu cuma mencari dalil supaya dia nggak sholat aja begitu ya. Wah nggak enak ah. Ya, sudah khutbah, enggak, tetap boleh masuk sholat ya. Yang kedua, jawazul kalam lil khatib fil khutbah li hajati ta'lim wa nahwihi. Diperbolehkannya al kalam, ngomong ya, lil khatib, untuk si khatib tadi boleh ngomong. Kan tadi sedang khutbah dengan bab yang lain, tiba-tiba dia belok ngomong, sudah salat belum? Diperbolehkan nggak? Boleh. Ya. Kalau ada hajatnya taklim tadi, mengajarkan orang. Ya. Nah, tapi kalau nggak ada hubungan itu ya nggak boleh. Dia misalnya khutbah, udah lama belum ya saya ngomongnya? Sudah Pak, sudah. Nggak seperti itu ya. Kita ada orang yang ada sesuatu yang nggak beres, itu boleh diingatkan. Ya, khutbah, anak kecil berisik misalnya, ya kasih tahu. Biasanya kan berisik, biasanya banyak masjid-masjid itu ya, diingatkan. Ya. Yang ketiga, jawabihi lil mustami'. Sekarang yang mendengar boleh jawab, boleh. Kan tadi nggak boleh semestinya. Gimana? Gimana? Biasanya kalau khutbah mau naik itu biasanya disuruh dia. Idza khatabal khatib. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Gitu ya. Itu nggak boleh ngomong. Kayaknya pantas juga kita tulis itu, haram berbicara ketika khutbah. Nah, itu benar. Khutbah Jumat itu haram. Haram hukumnya. Ya, ngomong itu bisa batal. Ngobrol-ngobrol. Ada orang gitu ya, khutbah Jumat ini
Khutbah Jumat itu serius, diam, makanya jangan lama-lama. Itu dia. Mustami'innya suruh diam, pakaiannya bersih, rapi, wangi, sakral sekali hari Jumat itu. Ya. Jadi kita punya baju khusus putih di hari Jumat. Begitu. Punya peci putih di hari Jumat khusus, hari Jumat aja. Sisanya nggak apa-apa. Ya, itu sunnah. Oh, saya belum haji. Dari mana itu? Ya, dari mana dalilnya kalau pakai putih itu harus haji dulu? Enggak ada. Ya, boleh-boleh aja. Sunnah. Ya, pakai wangian, pakai apa? Khutbahnya juga kalau perlu, kalau sekarang itu bawa buku boleh, bawa tulisan itu supaya dia nggak kemana-mana. Karena bukan ceramah ini, khutbah. Ya, khutbahnya serius begitu. Tidak lama-lama. Ya. Dari sini kan ada Rasulullah kan tanya tadi, sudah sholat belum? Terus jawab, dia bilang belum, kan begitu, belum sholat kan? Dia menjawab berarti, kok boleh? Berarti ini menunjukkan bahwa menjawab yang penting diperbolehkan. Ya, adzan, sudah adzan, masih banyak ini. Ya, cukup ya? Iya. Sudah terjadi waktu khutbah langsung. Tapi jemaah katakan, kebetulan hakim itu kurang rukun. Boleh nggak? Maka nggak kita mengingatkan? Oh enggak batal. Berarti si khotibnya kurang rukunnya, misalnya gitu, nggak sholawat atau apa. Iya benar, bagus. Itu wajib, nggak batal. Wajib hukumnya, ya. Nanti ada di pembahasan tentang itu dan hukumnya wajib bahkan. Kita biarin aja, nggak enak, ya batal semua nanti. Ya, nggak enak, akhirnya batal semua karena rukunnya kurang. Gitu. Iya. Langsung? Enggak apa-apa. Enggak. Iya. Enggak apa-apa. Hah? Sholat hukumnya tadi sunnah. Ya, bisa didapat dengan apapun. Jadi kita sekarang ada ilmu yang kita harus pahami bahwa sholat tahiyatul masjid itu boleh dengan apapun. Ya, kalau datangnya terlambat, ya jangan maju ke depan. Apalagi juga kita mau sholat tahiyatul masjid di depan imam misalnya. Nah, itu kan banyak itu, datangnya terlambat. Kan masjid luas ini, sholat dulu sana. Nah, kan boleh itu ya. Sholat dulu di ujung baru maju begitu. Kan boleh. Ya, bukan sholat di depan. Ini mengenai salat tahiyatul masjid, kita masuk pada asar atau pada subuh. Iya. Boleh nggak kita salat tahiyatul masjid? Itu kan waktu-waktu nggak izin dan salat. Tapi kita masuk pada waktu salat asar. Iya. Yang tidak diperbolehkan sholat di 5 waktu, ya di 5 waktu itu adalah sholat sunnah mutlak, atau yang sebabnya terakhir. Sebabnya terakhir seperti apa? Sholat safar. Kita mau pergi itu kan disunahkan kita sunnatus safar namanya. Sebelum pergi kita sholat dulu supaya selamat di perjalanan, gitu kan? Nah, kita sholat. Itu yang nggak boleh. Kita sholat di sunnah safar di waktu itu kita nggak boleh. Karena sebabnya terakhir. Jadi sholat dulu baru ada sebab. Tapi kalau sebabnya mutaqaddim, sebabnya dulu boleh. Seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sabab mutaqaddim. Artinya kita nggak ada sunnah sebenarnya. Tapi begitu kita masuk, maka diperintahkan. Jelas ya? Jadi kita masuk dulu masjid baru ada sunnah. Beda dengan safar. Kalau safar itu kita sholat dulu baru pergi. Bisa juga kita sudah sholat,
tiba-tiba nggak pergi. Kan bisa aja datang was-was dia. Ya, saya kayak nggak jadi pergi aja. Itu yang nggak boleh. Ya, sama sholat sunnah mutlak. Tapi kalau qadha boleh. Qadha boleh. Ya, walaupun di waktu-waktu yang 5 itu tadi. Saya mau, ya Allah, ini selesai sholat seperti orang selesai sholat asar, kemudian dia ingat, tadi malam saya nggak sholat maghrib, atau lupa sholat isya. Dia boleh qadha, bahkan disegerakan, nggak tunggu lagi. Itu sunnahnya, begitu. Ya. Kalau kita sholawat ketika khatib menyebut nama Nabi Muhammad boleh kan? Boleh. Kalau khatibnya bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama di dunia ini tidak ada yang melarang. Ya, semua ulama, ya, baik yang dari madhab, yang punya madhab ataupun yang nggak punya madhab, ya, tidak ada yang melarang. Cuma satu, tapi nggak perlu dipakai. Itu namanya Albani. Ya, jadi Syekh Wahabi juga sebagian mengatakan tetap disunahkan karena perintahnya apabila kamu dengar nama Rasulullah ucapkan salawat, gitu. Dan nggak mengganggu khutbah kan? Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama sepakat itu diperbolehkan, hatta daripada guru-guru Wahabi pun juga mengatakan begitu. Kecuali satu, tadi Syekh Albani mengatakan nggak boleh. Jadi kalau kita dengar Rasulullah diam aja. Itu menurut dia. Tapi itu kan satu nyimpang kecil ya dibanding semua madhab yang ada, yang nggak perlu ya, karena perintahnya bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang mendengar namaku dan tidak bersolawat kepada aku, begitu.